Ya, selamat pagi sobat ternak dimanapun Anda berada. Kali ini kita tengok ya hasil pembedengan setelah 3 kali kita arit. Dan inilah dia hasilnya yang kita bedengkan kemarin itu. Setelah kita perbaikan 3 kali panen, jadinya seperti ini. Dan yang kita sorot kemarin itu kan sebelah di sini, yang ini. Dan inilah hasilnya setelah kita bedengkan ya, tumbuhnya itu memang ke samping dari yang kita bedengkan. Jadi pertumbuhan batangnya itu sangat bagus jadinya. Bisa ditengok sendiri ya lur. Ini dia yang paling dekat dengan pinggirnya, jadi dia di atas nanti. Jadi ini juga memperlambat pemekaran dari rumput odot, apalagi kalau tumbuhnya itu sejajar, dataran tanahnya ini sama kan, jadi dia akan cepat melebar. Jadi ini juga untuk menghambat perkembangannya, namun juga hasilnya juga optimal ya. Inilah contohnya, tumbuhnya juga subur. Dan dari ujung sana bisa dilihat sendiri, kita mengatur jaraknya jadi sekitar 1,5 meter. Kita coba masuk dari yang tengah. Nah, inilah dia hasilnya. Juga sama seperti yang satu baris sisi 7 itu. Ini juga fungsinya untuk jalan kita di tengah. Jadi kalau terlalu rapat nanti kurang optimal rasanya, dan juga kurang enak juga kalau untuk dipandang. Ya, perbandingannya dengan yang tidak kita bedengkan itu seperti ini. Di tepi ini tidak saya lakukan pembedengan, jadi tumbuhnya itu kecil. Nah, seperti ini, kurang lebar jadi. Nah, itulah fungsinya pembedengan seperti yang itu. Nah, ini saya ragu kemarin ini entah mau dibedengkan atau enggak. Jadi untuk membuktikan perbandingannya, kehebatan dari atau manfaat dari kita bedengkan itu seperti ini. Ini yang tidak kita bedengkan, nampak pertumbuhannya kecil-kecil, juga ada yang besar, tapi ini kan tumbuhnya sudah di atas tanah lagi. Apalagi kalau kita bedengkan, pertumbuhannya akan merata seperti yang itu. Dan yang ini sistem yang kita tanam dengan poles. Jadi kelebihan dari ini, kita ambil sebesar cangkul, lalu kita tanam di sini karena pemekarannya sangat cepat dulu. Jadi kita ambil bagian tengahnya ini. Bagian yang kiri ini kita ambil yang dekat sini, dan yang kanan ini dekat kiri sini. Jadi pokoknya jalan kosong untuk kita di tengah. Jadi juga enak juga untuk dipandang. Apalagi saya menanamnya cuma di sekitar lahan dekat rumah. Ini juga memanfaatkan lahan dekat kandang kambing ya. Jadi ini kita lihat sebentar lagi. Ini yang apa ya, tidak kita bedengkan, batangnya kecil seperti ini. Itu kan tidak berapa yang besar. Ini halus sebesar kelingking, kurangnya sebesar kuku kelingking. Dan juga ada yang kecil, juga ada ini yang kecil. Jadi kita menghindari yang kecil ini, dan kita bandingkan dengan yang kita bedengkan. Oke, masuk tengah.
Dan inilah dia yang di tengah, besarnya nampak. Pertumbuhannya merata jadinya lur. Ya, apalagi untuk usia sekarang ini juga pas untuk kita kasih pupuk. Pupuknya cukup dengan urea saja. Sebaiknya tunggu hari hujan. Misalnya hari ini hujan, sore hujannya, kalau pagi bisa kita lakukan pemupukan sorenya. Pokoknya langsung setelah hujan. Jadi kita bandingkan ini yang kita bedengkan, ya ini, dengan yang tidak kita bedengkan. Kerapatannya sama, tapi besar daunnya itu juga berpengaruh. Ini daunnya halus-halus, dan yang ini bisa dulur tengok sendiri besar daunnya. Jadi kita optimalkan, tidak perlu besar batang, hanya jumlah dan besar daun. Itu kan juga mempengaruhi konsumsi pakan ternak kita. Ya, ini yang daunnya yang kita bedengkan ya, hampir sebesar satu ruas jari lebih lah kalau untuk sampai di tengah, satu ruas jari lebih. Dan yang ini yang kecil-kecil ini yang belum kita bedengkan, daunnya hanya sebesar ini, kurang satu jari kurang, satu ruas jari kurang. Apalagi yang ujung-ujung seperti ini. Dan hasilnya pun banyak nanti kalau tidak kita bedengkan, hasilnya kecil seperti ini. Dan ini tidak kita bedengkan, jadi apa, ada bercak merahnya, karena ini kekurangan nutrisi nampaknya. Ya lur, inilah dia perkembangannya ya. Kita tunggu sekitar 25 hari atau 30 hari lagi, ini sudah bisa kita arit. Karena kita menghabiskan stok untuk yang di lahan yang panjang itu. Ini tinggal kita menunggu panen aja lagi. Habis yang di tempat satu lagi, lalu kita pindah ke sini. Ini dekat kandang kambing kita. Jadi ini fungsinya untuk stok rumput jika kita pergi terburu-buru. Hanya itu aja kegunaannya di sini. Juga optimalkan lahan ini ya, supaya tidak kosong. Karena perawatan rumput odot ini sangat terbilang sangat mudah. Hanya perlu pembedengan setiap 3 kali arit, jadi kita dapat mempertahankan produksi rumput ini. Dan ini berumpun-rumpun. Nanti setelah kita arit, kita langsung pemberian pupuk. Pupuknya cuma urea saja ya, tidak perlu pupuk tambahan lain. Atau biasanya juga saya siram sendiri dengan menggunakan urin kambing. Hanya seperti itu. Jadi nanti kita coba hitung berapa kita dapat per meternya. Istilahnya ambil sampel rumput itu 1 meter kali 1 meter. Kita timbang nanti berapa kita dapat. Dalam hitungan kerapatan mungkin ini terbilang sangat rapat hasilnya dan optimal. Ya, untuk jual beli rumput odot ini, di sini juga ada yang nanya berapa jual rumput odot yang seperti ini. Kita ada juga jual bibit odot, ada juga jual rumput langsung. Biasanya yang membeli rumput itu adalah peternak-peternak sapi di sini yang istilahnya tidak bisa ngarit dalam waktu kepepet. Istilahnya buru-buru lah dalam ada suatu acara atau bagaimana. Jadi kita jual saja rumput. Istilahnya beli, dia beli di rumput kita. Kita belinya per gulungan. Istilahnya membantu untuk
1 kali makan dari sapinya itu, tergantung berapa lama dia pergi acaranya. Ya, mudah-mudahan ini dapat membantu dulur semua. Dan inilah hasil perbaikan yang setelah 3 kali kita arit. Ya, ini bukti realnya. Ya, selamat mencoba dulur semua. Sekian, terima kasih.